Selamat sore, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari menyembah dan memuliakan Tuhan dalam ibadah evangelisasi saat ini. Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ibadah evangelisasi saat ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Grace Santi Pulumbara SSI Teol. Sambil jemaat tetap duduk, mari bersama kita memuji Allah karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita melakukan pujian PKJ nomor 120, Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah evangelisasi saat ini. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan hidup memelihara sabda kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan menuntun perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita membuka kitab Roma pasal 5, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma pasal 5, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita mengambil bagian untuk melihat 3 ayat dari firman Tuhan ini, dan saya membacakannya bagi kita sekalian. Kitab Roma
pasal 5, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar dan setia memelihara firman Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore bagi yang mengikuti ibadah pada sore hari. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang juga mengikuti ibadah di malam hari. Semoga kita tetap merasakan damai dan sejahtera Tuhan, terpelihara dalam kasih dan anugerah-Nya. Dari 3 ayat bagian firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, saya memberi tema bersukacitalah bahwa Anda mempunyai masalah. Bersukacitalah bahwa Anda mempunyai masalah. Mungkin sedikit membuat kita bingung. Yang namanya masalah pasti tidak menghadirkan sukacita. Namanya masalah pasti akan menghadirkan kesusahan hidup, membuat kita kehilangan damai sejahtera, dan kita ada dalam duka cita. Ya, duka cita tidak hanya berbicara kalau ada yang meninggal itu duka cita. Tapi saat kita kehilangan damai sejahtera, kita mengalami kesusahan hidup, kita juga sesungguhnya tidak mengalami sukacita, melainkan mengalami duka cita. Lalu mengapa dari tema harus mengatakan bersukacitalah bahwa Anda mempunyai masalah? Sementara masalah itu pasti akan membuat kita kehilangan sukacita. Tapi dikatakan kalau kita punya masalah, berarti itu menjadi sebuah keuntungan sukacita bagi kita. Mengapa demikian? Mari kita melihat perenungan kita saat ini. Pertama kita akan memulainya dengan melihat apa itu masalah. Apa yang ada dalam pikiran, pandangan saya dan saudara kalau berbicara tentang masalah, persoalan hidup. Maka bagian pertama bahwa setiap kita tidak menyukai yang namanya masalah. Dan karena itu kita akan berupaya dalam hidup ini supaya tidak ada masalah. Kita akan menghilangkan masalah yang kita temui. Yang kedua, sulit bagi kita untuk melihat dari sisi manusiawi, dari sisi atau sudut pandang kita sebagai manusia, untuk dapat melihat kebaikan apapun dari sebuah masalah atau persoalan hidup. Dan yang ketiga, masalah hanya akan menyita waktu untuk menyelesaikannya. Lalu yang selanjutnya, dalam proses penyelesaian setiap persoalan atau permasalahan kehidupan, terkadang akan membuat kita menjadi stres, depresi, membuat kita bisa menjadi sakit. Jadi intinya kita akan mengatakan bahwa tidak ada kebaikan yang bisa datang dari yang namanya masalah. Lalu Bapak Ibu Saudara, poin selanjutnya dalam perenungan ini, sebuah pertanyaan lagi. Adakah manusia yang hidup di dunia ini yang hidup tanpa masalah? Atau adakah dari antara saya dan saudara yang hidup di dunia ini tanpa masalah dalam hidup kita? Maka pasti jawabannya tidak ada, saudara.
Sekalipun persoalan atau masalah kita tidak sama, bentuknya berbeda-beda, tapi semua kita yang menjalani hidup di dunia ini pasti mengalami yang namanya persoalan hidup atau masalah. Sebab kita manusia yang lemah dan terbatas, manusia berdosa. Kita fana dan dunia ini fana. Sebab setiap kita berusaha untuk menghindari yang namanya masalah dengan berbagai usaha-usaha kita, dalam kenyataannya kita tetap akan bertemu dengan yang namanya masalah. Baik itu persoalan pribadi, baik itu persoalan rumah tangga. Kita sedang punya masalah dengan diri kita sendiri. Sebagai seorang anak punya masalah dengan orang tua, atau orang tua punya masalah dengan anak, atau dalam hubungan antara suami istri kita punya persoalan atau masalah dengan pasangan hidup. Masalah dalam lingkungan tempat kita bekerja dengan rekan sekerja kita, dengan bos kita, atasan atau bawahan kita atau rekan sekerja kita. Ataupun masalah lingkungan di tempat di mana kita tinggal, dengan tetangga kita atau di lingkungan persekutuan, dengan sesama anggota persekutuan, dengan pelayan, dengan jemaat. Kenyataannya, sekalipun kita berupaya untuk menghindari yang namanya masalah, tapi saudara, dalam kenyataannya kita kerap kali berjumpa dengan yang namanya masalah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kita menghadapi setiap masalah? Yang pertama, kita berupaya untuk menghindari masalah. Tapi tadi saya katakan, sekalipun sudah berupaya, tapi tetap masalah itu kerap kali menghampiri kita. Yang kedua, seringkali juga saat masalah itu menjadi bagian kita, kita lari dari masalah. Dan yang ketiga, kita menerima masalah itu sebagai bahagian dari hidup kita, masuk dalam masalah itu, menghadapinya, menyelesaikannya, dan berkemenangan. Menerima masalah. Ada masalah, ada persoalan hidup yang kita alami. Apa persoalannya? Apa yang membuat persoalan itu terjadi? Bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita menyelesaikannya? Itulah yang mau mengingatkan kita pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan. Saat bagian firman Tuhan katakan, bermegah dalam kesengsaraan. Sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kita punya pengharapan di dalam Kristus yang memberi kemenangan. Maka mau diingatkan kepada saya dan saudara, bahwa kita tidak bisa menghindari masalah. Kita tidak bisa lari dari masalah. Tapi yang bisa kita lakukan saat kita mengalami masalah adalah menerima, masuk dalam persoalan hidup, menghadapinya, menyelesaikannya dengan kekuatan Tuhan dan berkemenangan. Pandangan iman orang percaya juga mau mengatakan bahwa masalah menjadi bagian yang dipakai oleh Allah untuk membentuk karakter iman saya dan saudara. Untuk mengokohkan kita, untuk menguatkan kita, dan selalu hidup bergantung, dekat, berserah kepada Allah. Saudara, kalau kita evaluasi diri, kita perhatikan, terkadang setiap persoalan, kalau kita benar-benar menjadi orang percaya, setiap persoalan itu akan menghantar kita semakin dekat dengan Allah. Karena kita akan merasa bahwa kita lemah, kita butuh Tuhan untuk menguatkan dan menopang hidup kita. Itu sebabnya tema kita hari ini berkata, bersukacitalah bahwa Anda punya masalah. Mengapa? Karena itu berarti saat saya dan saudara menghadapi persoalan yang tidak dapat kita hindari, kita sedang menjalani proses Tuhan. Kita sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi semakin kokoh, semakin baik, semakin kuat, semakin dekat serta taat pada kehendak Tuhan. Dan jangan lupa, setiap masalah juga mau mengartikan bahwa saya dan saudara dipercaya oleh Tuhan
bahwa kita mampu untuk menangani, menyelesaikan, menghadapi, melalui setiap masalah dan berkemenangan dalam kekuatan Tuhan. Karena itu juga dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan di dalamnya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Biasa artinya dialami secara lazim oleh semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Tetapi kita bersyukur sebab kita punya Allah yang setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar dan kita dapat menanggungnya. Firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita. Dan iman kita akan semakin bertumbuh justru pada saat-saat sulit. Jika kita menamakan diri orang-orang percaya. Saudara, masalah akan membuat kita semakin menjadi sabar. Menjadi rendah hati, menjadi lebih bijaksana. Karena itu, biarlah kita tetap bersuka cita sekalipun kita menghadapi pergumulan dan masalah hidup. Saya mengajak kita untuk melakukan, ya kalau kita punya waktu, untuk melakukan evaluasi diri saat kita menghadapi persoalan, coba kita ambil alat tulis lalu kita menulis beberapa masalah yang sedang begitu berat untuk kita hadapi. Lalu kemudian dari masalah tersebut kita sedikit menganalisa apa masalahnya, apa yang menyebabkan persoalan itu terjadi, lalu kita mengalihkan pandangan kita pada iman kepada Tuhan. Dari persoalan itu sesungguhnya apa yang Tuhan mau, Tuhan sedang mengajarkan apa bagi saya dan saudara. Ya, contohnya misalnya saya punya persoalan menghadapi anak-anak yang dalam komunikasi agak susah berkomunikasi. Lalu kemudian saya menganalisa apa yang Tuhan mau ya. Oh, yang Tuhan mau berarti saya menjadi lebih sabar untuk berkomunikasi. Ya, misalnya seperti itu. Kita bisa melakukan itu menjadi bagian evaluasi sehingga kita dapat tidak hanya melihat masalah itu menjadi sesuatu yang terus menyakiti, terus menggerogoti kehidupan kita dan membuat kita kehilangan sukacita, tetapi kita melihat masalah itu menjadi satu bagian yang Tuhan mau pakai untuk memproses kehidupan kita dan membuat kita semakin kokoh, kuat di dalam kekuatan Tuhan dan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita sekalipun tidak dapat menghindari yang namanya masalah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali dituntun oleh kebenaran firman Tuhan ini, kita menikmati kehidupan yang Tuhan beri sekalipun harus menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kita tetap kuat di dalam kekuatannya, kita tersenyum, kita bahagia bahwa Tuhan sedang memproses iman kita menjadi semakin kokoh dalam pengharapan kepada kekuatannya. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita untuk kuat dan Roh Kudus menolong kita untuk setia memelihara sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Setelah kita terima firman Tuhan menjadi kekuatan kita, maka kita hendak mempersembahkan syukur kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 450.
hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita membawa syafaat kita, mari berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, persekutuan evangelisasi saat ini boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami pun menerima sabda kebenaran firman Tuhan, bahwa benar hidup ini kami jalani, kami tidak dapat menghindari persoalan-persoalan hidup. Tapi kami punya Allah yang memberi jaminan, kekuatan untuk dapat menghadapi setiap bentuk persoalan, menyelesaikannya dalam kekuatan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, dan biarlah perjalanan kehidupan kami boleh lalui di dalam hikmat dan kekuatan Tuhan. Apapun yang sedang menjadi persoalan, pergumulan, masalah dalam kehidupan kami, kami tahu Tuhan mengetahuinya. Kami tahu saat kami membawanya kepada Tuhan, Engkau menguatkan, dan Engkau memproses iman kami untuk menjadi lebih kokoh, teguh, berkemenangan, bergantung penuh dalam hidup ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk hidup setia memelihara kebenaran firman Tuhan. Kami membawa syukur kami dalam persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkatilah ya Tuhan, boleh berguna dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam persekutuan saat ini. Tuhan melihat kami dengan kehidupan kami masing-masing. Teruslah Engkau menguatkan dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, mengalami pergumulan di rumah sakit, apapun bentuk pergumulan yang ada. Tuhan menguatkan dan memberi kemenangan-kemenangan iman. Terima kasih untuk semua yang telah melakukan pelayanan hari ini dalam bidang kami masing-masing. Berkati kami untuk terus Tuhan pakai dalam setiap pelayanan yang ada. Kami terus berdoa di masa-masa pandemi COVID-19, berilah kami hikmat untuk bertahan dan berkemenangan. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, setiap tim medis, setiap aparat, dan kami boleh bergandengan tangan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kami boleh sehat, kami boleh kuat dan berkemenangan di dalam kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap sukacita kami memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan dalam hidup kami, dalam percaya Tuhan beri kuat dan kemenangan kepada kami. Ini doa kami, ini sembahyang syukur dan pengharapan-pengharapan kami. Memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Jemaat Tuhan, kita masih tetap duduk dan kita menyanyikan pujian baik ingat hidup dalam dunia menghantar kita untuk menerima berkat Tuhan. Baik ingat hidup dalam dunia, seperti orang jauh perjalanan, jalan pun penuh duri dan onak, naik turun tidak bertetap. Tapi hai musafir jangan bimbang, angkat tinggi sulungmu berjalan, tuju negeri Sion yang dijanji oleh Allah Bapa HuLH. Ingatlah, ingatlah ini sabdanya, janganlah hatimu terharu, serta percaya dan berharaplah Tuhan ada sertamu. Allah itu Allah yang rahmani, Allah itu Allah yang rahimi, yang penuh cinta kasih dan sayang, dan pelihara segenap umatnya. Beri kepada kami tiang awan, beri kepada kami tiang api, guna kami orang yang musafir, tuju ke Kanaan semawi. Ingatlah, ingatlah ini sabdanya, janganlah hatimu terharu, serta percaya dan berharaplah Tuhan ada sertamu. Jemaat Tuhan, dengan tetap duduk, mari kita kembali dalam kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera, hidup melakukan firman Tuhan yang menguatkan dan menuntun kita, dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.